Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Dan hari ini Om Eja sama Neng Via tuh lagi main, lagi silaturahim, tahu nggak sih? Di daerah Jagakarsa. Ini tuh markas besarnya ataupun kantornya Kak Ari Untung dan juga Kak Feni. Waduh, terima kasih. Makasih udah datang loh. Ya, Pasangan hot abad ini datang. Terima kasih. Aduh. Di awal tahun ya. Pasangan viral ini. Pasangan viral. Aduh, tadi tuh kita udah ngobrol di channelnya Kak Ari, nanti nonton ya di Cerita Untung. Dan sekarang gantian nih kita yang membedah ilmu. Iya. Waduh. Dari kemarin waktu dikasih tahu diajakin podcast diundang ke sini, kita tuh seriously kita excited banget. Masya Bener-bener Allah. seneng banget. Ini bener ya, ini bener karena aku pribadi juga udah kenal, bukan udah kenal, udah tahu Kak Ari dan Kak Feni tadi Udah tua berarti. senior ya, nggak ada kata Lagi kita tua lah ya. ya. Aduh. Jadi memang kalau pribadi tuh ya ngefans Masya salah Allah. satu idola. Waduh. Kak Ari yang dari awal udah nge-VJ di MTV, dari aku kecil sayang udah nontonin Kak Ari. Terus Sudah dari Kak kecil loh, Fenita. ditekankan ya, Iya, dari oh, kecil. iya Jauh juga. lagi. Aku juga masih kecil dulu jadi Oh, iya, pacaran. Jadi sama sekarang. benar. Sama-sama nonton anak kecil. Iya. Terus Kak Fenita juga jadi host salah satu program bola juga. Teman-teman kan tahu Om Eja juga suka bola. Dan sekarang kita sudah berkesempatan nih ngobrol-ngobrol, pengen cari ilmu ya sayang ya. Kamu apa-apa yang mau ditanya boleh disiapin dari sekarang. Ini pasangan ini masih Unyu-unyu sih. Tapi jangan salah loh. Kita tadi kan syuting kan ngelihat Kak Ari ini sama Kak Feni. Tadi berarti udah menikah berapa belas tahun? 18. Pokoknya 18. bedanya ada 5 tahun kamu lahiran, kita udah nikah. 17 baru 5 tahun kita udah nikah. Berarti masih 20-an ya? Aku 22. 22? Iya. Tuh, banget ya? iya makanya seumuran Tasya. Beda berapa tahun? Sama adek. Beda 8. Hampir 9, ya 8. Iya, 8. Oh iya iya. Berarti udah masuk 3 berarti? Udah. Oh, udah ya. Dewasa. Ini masih sangat muda. Berarti kamu lahir tahun 2000, Kak Fenita sama Kak Ari nikah tahun 2005. 2005. Berarti Tapi emang jarak antara suami istri itu 8 tahun 9 tahunan kita juga. oh, sama. Iya. Iya, kita Kan beda 9. 9 ya. 9 sampai 10 9. 9 beda 9 tahun. Kita Tuh, hampir 9. alhamdulillah ya. Dulu papaku juga ngasih tahu kalau mau cari istri waktu sebelum nikah ya, kalau bisa minimal 5 tahun lah, 5-6 tahun. Di bawah gitu. 10 tahun bagus katanya. Waduh, 10 tahun emang mungkin ya? Dapatnya 8 tahun kayak di tengah-tengah kayak Oh, iya, pas ya, benar, mudah-mudahan benar, pas ya. Dan kita mau tanya-tanya nih, sebelum banyak pertanyaan tentang rumah tangga kali ya, kita bakalan mau nanya tips-tipsnya. Tapi sebelumnya aku secara pribadi pengen ngobrol juga, pengen nanya juga. Aku pernah datang ke sebuah acara tahun 2019, mungkin teman-teman tahu ada fotonya di Instagram Om Eja. Om Eja itu pernah datang ke acara yang namanya Hijrah Fest. Dan waktu itu Om Eja tahu yang memprakarsai acara ini adalah Ari Untung. Dan sekarang ada di meja yang sama, Masya Allah, tabarakallah. Ketemu figur yang inspiratif. Nah, aku mau nanya Kak Ari, apa sih yang membuat Kak Ari itu membuat acara tersebut, ataupun bahkan apa yang membuat Kak Ari dalam tanda petik membulatkan niat untuk hijrah sampai memprakarsai sebuah kegiatan besar yang namanya Hijrah Fest itu? Waduh. Waduh. Tadi ngomong apa tadi? Ini ya. Kenapa Hijrah buat Fest. Hijrah Fest? Hijrah Fest. Jadi waktu itu momennya memang gue juga baru lagi proses belajar juga kan gitu ya. Jadi memang naluri manusia tuh kalau ada sesuatu yang nikmat, indah pengen share kan. Misalnya kita makan enak nih, pengen cetak di post kan. Enak di tempat ini. Terus ada yang tempat yang indah kan. Cetak keren banget di sini kan gitu kan. Sharing kan. Nah, waktu gitu ikut ngaji, ih enak juga ya ngaji ya gitu ya. Tapi gimana cara ngasih tau yang lain? Kalau nggak experience gitu. Nah kemudian teman-teman kita kan banyak yang baru buka usaha segala macam, belum ada followers, belum ada pembeli gitu kan, baru keluar dari pekerjaan. Ya di zaman itu baru pada ngaji tuh pada new normal lah di kehidupannya kan. Nah kan sebenarnya awalnya mengakomodir teman-teman secara ekonomi ya untuk buka booth di sini, untuk biar ramai kita datangkan usaha-usaha yang dikenal waktu itu di sosmed kan saat itu. Awalnya begitu sih sebenarnya, kita kumpulin.
Dan kita juga nggak nyangka bahwa responnya akan seperti itu sih sebetulnya, karena kita pikir ya penikmat kajian tuh bukan tipe-tipe yang datang ke gedung konser kan. Betul. Nah, biasanya kita bikin acara, bikin konser, bikin meeting, bikin konser musik itu yang maksimal gitu kan. Cuma di proses karena kita lagi ngaji itu, kita nih sekantor bilang kita nih belum pernah bikin event buat Allah loh. Gitu. Misalnya kita bikin event, udah ada klien yang modalin untuk kos produksi, baru kita jalanin. Ini kan something yang tadinya nggak ada harus ada. Tapi kan ada yang modalnya yang kita sendiri gitu, belum tentu ada klien, belum ada sponsor kan. Mau jalanin nggak nih? Yuk, kita belum pernah. Waktu soalnya di momen kita lagi secara ekonomi lagi menurun, lagi proses ngaji, kita milih pekerjaan malah ekonominya nurun. Udah, yang kita punya kita bikin ini sebagai effort terakhir kita sedekahkan acara ini buat ya kita kepengen dapat jadi hitung lah sama Allah gitu ya. Di mana lokasinya? Kita cari tempat yang terbaik di tengah Jakarta. Kita cari sound terbaik, lampu terbaik, stage arrangement yang terbaik, semua harus yang terbaik gitu. Terus nanti kita returnnya dari mana? Allah yang lengkapin gitu. Padahal dalam hati deg-degan gitu. Baru mau nanya, jadi itu semua dikumpulin ataupun vendor-vendor itu di book pakai modal sendiri? Pakai modal sendiri, dia itu cash terakhir kantor waktu itu memang. Wow, Masya Allah. Karena waktu itu di tahun-tahun sebelumnya akadnya kita anggap keliru, maksudnya kita mau memperbaiki itu gitu kan. Kan secara orang keuangan pasti akan mikir, kita dapat kickbacknya dari mana gitu. Allah yang lengkapin. Belum pernah ada secara manajemen yang kayak begitu kan. Iya, minimal mestinya ada entah sponsor atau klien apa segala macam yang udah sekian, minimal kita ada sekian dari perhitungan misalnya tiket akan menutupi produksi sekian gitu kan. Apalagi kan ya di JCC lumayan ya cost juga gitu ya. Iya, terbesar lah sekarang itu event Jakarta. besar Nah, kan. ketika itu JCC, ya udahlah, pada saat itu dikeluarin gini, teman-teman rugi udah pasti nih. Rugi udah pasti, tapi profit belum tentu. Minimal break even point aja kita udah bersyukur gitu, alhamdulillah gitu. 2 minggu sebelum acara belum ada hilalnya tuh untuk ada kick balik, dan kita belum tahu juga orang bakal datang apa enggak gitu. Tapi di seminggu terakhir baru kelihatan animonya, euforianya. Itu bahkan yang penerimaan untuk penukaran tiket kita cuma sediain 1 orang pakai laptop kan. Kita pikir datang berapa orang, udah datang 3.000. Wow. Lu datang ke sini sekarang semuanya bawa Jadi yang laptop awalnya kita gitu nggak kan. pikirin si tiket booth itu bakal membludak gitu ya. Dari awal kita cuma persiapin cuma 1 orang dengan laptop 1, jadinya beberapa yang memang udah ada di divisi-divisi tersebut jadi harus melengkapi. Masya Gitu. Uniknya itu akhirnya yang di depan tuh jadi kita berkembang bukan 1 laptop tapi 3 orang yang pakai laptop, yang nyala cuma 1. Karena aplikasinya masih manual di situ. Cuma ada teman yang tahu IT akhirnya dengan cara yang tadi tuh pakai QR itu tuh kan dari teman-teman Pixel9 itu kan. Itu pada darurat gitu saat itu. Tapi ada aja jalannya gitu kan. Betul. Ada salah satu ustadz kita yang harus jemput pakai pesawat pribadi lagi. Karena posisinya nggak memungkinkan untuk berangkat kan. Bukan dari karena tempatnya. Iya, dari tempatnya. Karena tempatnya masih yang di daerah maksudnya Pelosok terpencil ya. gitu. Dari Jadi Aceh. Dari Aceh. Dari Oh iya, dari Aceh. Aceh. Jadi subuh di Aceh, kita dikasih waktu duha, dia asar di Aceh lagi. Hah? Jadi Bagaimana gimana caranya? Jadi pulang pergi hari itu juga Harus balik datang gitu. ke acara Hijrah Fest, ngisi, Terus habis itu sana. pulang lagi. Dan effortnya beliau juga Masya Allah banget, karena kan dia tempatnya di tempat terpencil kan, otomatis dia harus deket ke airport supaya dapat bisa ada akses. Orang Aceh lagi, jadi tahu Ya, kan. tahu kan, Oke. paham. Tapi kamu jemputnya Ingat di nggak daerah Medan. mana Acehnya? Kamu jemputnya Jadi di Medan, akhirnya kan? beliau dapat pesawatnya dari Medan. Karena dari Acehnya Medan. lagi deket ke Medan. Iya. Oh berarti jalan dulu ke Medan lumayan tuh berapa jam? Betul. Dari Medan baru pesawat sini. Cuma guru kita tuh kita nggak nyangka dia mau effort ngejalanin Itu perjalanan effortnya luar biasa loh. sepanjang Luar itu biasa, demi ya. acara kita tuh kita terharu banget. Akhirnya mau nggak mau harus jemput dia dari bandaranya harus pakai helikopter. Dari Soekarno Hatta. Kalau nggak dia nggak akan punya waktu. Dari Soekarno ke JCC pakai heli. Helikopter pulangnya pun pakai heli lagi supaya dapat pesawat lagi balik ke Medan untuk nyambung lagi ke. Karena acara. ngejar waktu. Di sana bilang kalau nggak datang nanti asar ini panggung kita robohin gitu. Yang Kita di sana. bakar Iya. gitu kan. Panitia udah janji sampai ustadz ini nggak hadir, kita bakar ini panggung sampai begitu. Bingung kita kan. Itu ngeri banget. Tapi akhirnya gini, terus gimana dapat helikopter? Kalau yang lengkapin ada. Iya, itu dia. Malam tiba-tiba kun faya pun ada aja tuh Ada. helikopter ya. Kalau misalnya orang yang datang kan nggak tahu ya proses-prosesnya ya. Betul. Nah tapi ketika aku kan di situ ngedampingin Mas Ari gitu ya, denger gitu ya, tahu gimana perjuangannya beliau juga.
Jadi ketika ustadznya datang di atas panggung, aku tuh nangis bukan karena nangis. Jadi juga nih beliau ada di sini. Terus Gitu kan. yang hebatnya adalah ya itu dia kekuasaan Allah ya. Kita nggak pernah tahu, kita cuma manusia ini kan cuma bisa Berencana. berencana ya. Kita udah siapin plan-plan terbaik, kita udah sampai berapa beli tiket ya. Jadi kalau misalnya ustadznya nggak bisa di jam segini, kita punya plan B gitu. Pokoknya udah banyak. Tapi ternyata Yang beliau itu dari abis subuh udah di depan pagernya JCC. Sedangkan kita belum dapat ruangan. Dapat ruangannya baru hall B, baru dapat ruangan malamnya. Kita lagi pasang karpet loh. lagi gelar Ternyata si kita dapat karpet. hall B. Oh, jadi orang yang udah ini nunggu beliau tuh bisa masuk. Tadinya kita pikir bakal akan di luar kan. Dapat kabar bagus dari JCC-nya. Oke, malamnya kita karpetin. 8.000 meter dikarpetin kayak Roro Jonggrang, harus bisa jam 6 bisa karena beliau jam 7 udah ada. Wah, gimana nih? Itu banget ya. Tapi itu acara benar-benar sukses menurut aku ya sebagai pengunjung gitu kan. Benar-benar menikmati momentum di mana orang mungkin yang mau belajar Islam lebih dalam lagi karena di situ wadahnya ada semua, ada booth-booth juga yang banyak ya, ada mulai fashion apapun segala macam yang berbau Islam dan ilmunya jelas ada karena waktu itu kan bulan puasa sayang. Itu tuh dari sebelum buka itu udah ada kajian, udah ada kultumnya sampai kita sholat maghrib bareng. Kalau nggak salah tuh yang adzan Ivan Seventeen, aku masih ingat banget. Dan imam sholat maghribnya tuh siapa ya? Suaranya bagus banget. Taki Malik Maliknya atau Bahanan, Salim Bahanan ya? Syakir. Pokoknya antara itu influencer, tapi mereka juga punya kemampuan ini ya, baca surat-suratnya, Qorinya Masya Allah banget. Jadi emang kita tuh juga alhamdulillah ya, kita kan tergolong baru lah, saat itu kita masih belajar juga. Jadi ketemu dengan komunitas ataupun ketemu sama orang-orang yang memang berada di dalam itu kan nggak gampang juga ya. Maksudnya kita di saat lagi bikin event itu kayak dipertemukan aja sama mereka ini gitu. Jadi kayak yaudah bang, nah nanti saya bisa jadi imamnya atau apa gitu. Dan itu juga kan kita juga banyak nanya-nanya juga gitu kan, gimana bagusnya gitu. Kayak istilahnya kalau dulu kita tuh kan nonton konser, kita tuh konser lover juga. Konser lover. Jadi ya. kemanapun ada konser kita datengin gitu ya. Dan gimana caranya tuh kita pasti cari yang oke, ini yang bagus kita harus datengin. Nah ini kan kita mempersiapkan sosok gitu ya, yang memang bawain suratnya bagus segala macam, itu kan menarik orang-orang untuk datang juga. Jadi kita harus mempersiapkan orang-orang terbaik semua nih di sini gitu. Gimana caranya? Itu dia. Allah yang bantu semua. 19 sampai tarawih. Sampai tarawih, sampai selesai. Soalnya habis tarawih itu orang masih nginep kan? Iya, sampai maghrib kan malamnya. Sampai maghrib kan gitu. Ya kita sampai buka kamar di situ kan. Iya. Itu kita sahur bareng Ustadz. Ustadz ini ada di YouTube. Kita aja yang bikin acara aja masih gitu. Kita ada di YouTube. Kita bareng sama dia gitu. Itu aku berasanya ke Hijrah Fest itu kayak seperti nonton Avengers yang kayak ngumpulin Ustadz sama ngumpulin tokoh-tokoh ataupun figur-figur Islam, maksudnya yang Islami yang inspiratif gitu. Jadi kalau mau nonton kultum ada berapa orang nih tinggal pilih kan, ada berapa hari kan waktu itu kan. Iya, benar-benar. Siapa nih ustadz favorit? Udah tinggal pilih harinya yang mana gitu kan. Terus mau ketemu siapa lagi itu rundownnya. Dan semua. ada rundown benar. Jadi kita tuh setiap hari kita harus kita kasih rundown semua. Jadi sama halnya kayak kita misalnya nonton konser. Misalnya kita kayak konser berapa hari kita datengin, kita kan pengen lihat ini jam segini ada si ini nih, si penyanyi ini kan kita datengin. Nah kita sama halnya kita buat kayak gitu. Jadi kita ngerasa kayak dulu tuh kita bisa loh datengin ke konser-konser itu sampai kita ke negara mana supaya ngejar si band ini. Kita harus buat ini seperti itu gitu ya, sebagai balasan kita dulu pernah kayak gitu. Kok kita demi Allah demi ilmu kok kita nggak mau sih? Nah istilahnya ya kita buatlah seperti itu. Itu pertama kali Hijrah Fest tahun 2018. Kalau boleh tanya lagi, dari awal Mas Ari dan Kak Venita ngaji ataupun yang tadi disebutkan ikut pengajian sampai akhirnya berniat untuk bikin Hijrah Fest itu jeda berapa tahun? Wah, saya tuh cepet ya sebenarnya. 2000 mulai yang intens ngaji ini. Dulu baru mulai ngaji 2016. Beliau 2018. Ya 2018 akhir itu acaranya. Berarti gak lama setelah itu langsung bikin Hijrah Fest. Itu aja masih shock juga, masih kayak gimana? Ini gimana? Masih nggak ngerti, masih nggak paham kan? Karena ya mungkin beda lah gitu ya. Dulu kalau dulu itu kan untuk belajar agama tuh masih susah ya. Kita tuh masih taunya tuh dari YouTube. Masih jarang untuk datengin ke kayak kajian-kajian. Kalau sekarang kan alhamdulillah udah banyak banget ya. Dulu tuh masih susah banget. Jadi masih benar kalau ngomong masalah belajar tuh semua totally belajar dari buat acara sampai ketika acara pun
totally kita emang belajar, emang kita pengen dapetin ilmu gitu. Masih kayak misalnya Ustadz gitu. Kalau kadang kan kita misalnya bikin event yang sibuk-sibuk kan, ya kita di belakang lah gitu ya, di belakang ini, terus kita ngurusin apa. Ini enggak, aku duduk di depan terus karena memang aku mau belajar, mau tahu. Tapi luar biasa sih kegiatan itu. Emang gimana ya kalau kita ngejalanin sebagai panitia juga, kita juga sebagai santrinya, maksudnya sebagai ikut belajar lagi pasti. Belajar banyak banget ya. Sepertinya Kak Venita mungkin ada keperluan, tapi ada satu pertanyaan sedikit mungkin ya sebelum itu terkait hijrah-hijrah ini nih ya. Kalau nggak salah kan Kak Venita dulu belum berhijab. Nah, kira-kira apa sih yang memutuskan kakak tuh kayak bulat banget, yakin banget bisa memutuskan untuk berhijab gitu? Aduh, itu maju mundur atau ragu gimana, itu pernah nggak gitu? Udah maju mundur, belok-belok, udah kemana-mana. Udah macam-macam ya kalau itu ya. Soalnya kan kalau Via umur berapa berhijab? Aku dari SD. Oh, dari kecil ya, Masya Allah. Jadi emang udah ini ya. Itu dia. Sama kayak Kaila, sama kayak anak aku kelas 4 juga. Sedikit aja mungkin sebelum berangkat. Itu dia ya, memang kadang itu kita berpikir bahwa pasti akan menuju ke sana gitu kan. Maksudnya apalagi kalau perempuan ya, perempuan tuh kayak ntar aja lah nunggu misalnya udah nikah dulu, alasan gitu. Ketika udah nikah, nanti deh kalau punya anak, terus nanti ujungnya nanti deh kalau misalnya udah tua gitu. Karena kalau kerudung itu ibarat tuh kalau dulu tuh bilangnya bahwa sesuatu yang udah mature banget lah, udah dewasa banget, udah kayak emang udah nggak ngapa-ngapain, apalagi kalau nggak deket sama agama gitu. Kurang lebih kayak gitu. Sampai akhirnya waktu itu kan ya memang sibuk sama karir ya, maksudnya sibuk kerja, terus apalagi kalau misalnya perempuan tuh ngerasa bahwa udah enak nih, udah settle, terus pekerjaannya udah aman, duitnya udah dari sana, ya udah pokoknya ilmu dunia aja. Betul. Gitu kan. Sampai akhirnya Mas Arya mau belajar agama dulu, maksudnya yang lebih awal gitu ya. Terus akhirnya dia mulai ngajakin aku gitu, ngajakin awalnya sih cuma sesimpel dia aku pengen deh punya istri berhijab gitu. Terus aku yang mulai, ya kamu yang nggak mungkin lah, aku kan kerja begini gitu kan, apalagi di entertainment, maksudnya orang taunya aku nggak berhijab terus berhijab kan. Kalau perempuan beda ya, kalau misalnya laki kan misalnya mereka belajar kayak Mas Ari belajar hijrah belajar agama lebih dalam, nggak kelihatan ya penampilan. Kalau perempuan kan kelihatan banget ya dari segi penampilannya, dari yang dulu nggak pakai kerudung terus ditutupin, terus mungkin bajunya dulu cuma banyak diskon 3/4 setengah segala macam, terus harus tutupin, itu kan totally harus berubah gitu. Otomatis aku pun juga harus pilih-pilih pekerjaan kan. Sedangkan dulu aku masih kerja yang masih ngomongin orang gitu ya, masih di entertainment, terus juga masih ada pekerjaan-pekerjaan yang memang belum sejalan. Jadi kontra banget lah, sampai kita juga sempat berantem besar banget, sampai kayak ngerasa bahwa kenapa sih kita tiap kali ngomongin agama kok kita nggak pernah cocok ya gitu. Sampai aku ngerasa bahwa ya udahlah, kalau misalnya emang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya udah, toh juga aku kerja, aku bisa menghidupi diri aku. Sempat ada pikiran kayak gitu. Sampai ngurusin. Makanya aku bilang tadi kan, ya walaupun kita juga startnya juga smooth ya waktu itu ya, tapi coba tetap ada aja. Suatu saat akan ada cobaan. Benar. Maksudnya ya namanya kita cuma numpang tinggal ya di dunia ya, pasti akan ada cobaan yang naik turun gitu. Hampir nyerah memang waktu itu saat itu. Berarti pada intinya nggak gampang, tetap banyak cobaannya, tetap banyak hambatannya. Nanti dilanjut sama Mas Ari kali ya. Mungkin. Ya Mbak ya. Kamu mau cabut kan? Takut cuma pasti bisa kali 45. Ya udah, sedikit lagi. Kita habisin dikit lagi. Nah, udah, terus akhirnya udah kita ngobrol-ngobrol gitu sampai kita nggak dapet ininya. Mas Ari juga lumayan waktu itu baru main Instagram lah ya dulu ya, maksudnya sosial media udah main, tapi dia udah mulai agak kenceng ngebahas tentang agamanya. Sedangkan kalau misalnya ban putih biasa. Iya. Ngegas. Ban kuning kenceng lagi. Itu dia. Nah, dan kita kan biasanya kalau misalnya public figure itu kan kita nggak boleh terlalu berat di mana gitu kan. Karena ya kita tuh istilahnya jaga keseimbangan. Kita milik masyarakat, Sheila. Males banget ya, tapi istilahnya gitu. Kita milik masyarakat, kita nggak boleh
pro kemana, berat kemana tuh nggak boleh. Kita harus netral, senetralnya. Sampai akhirnya ketika udah banyak yang kontra, Mas Ari itu ketika dia posting banyak banget yang banyak hatersnya lah gitu. Banyak hatersnya, nyangkutnya pasti ke aku. Padahal pasti jalan kebaikan, kebenaran tetap aja ada haters pasti ya? ada. Sampai lingkungan kerja aku pun juga selalu bilang, Fen, lu yakin lo laki lo kayak gitu? Lo ini lo, ntar lo susah lo. Klien nggak mau lagi, terus brand nggak mau lagi nempel segala macam. Sedangkan saat itu kita keluarga kita alhamdulillah waktu itu percaya beberapa brand gitu ya, beberapa brand kita hampir istilahnya orang tuh sampai bilang, gila gue tiap kali ngeliat iklan pasti keluarga lo lagi gitu, saking seringnya gitu kan. Udah tambah lagi berantem karena ngerasa bahwa kita tuh milik masyarakat gitu. Pokoknya sering banget. Milik masyarakat, gue bilang kita tuh milik Allah. Jadi nggak ketemu tuh. Nggak pernah ketemu tuh, berantem. Sampai pada titiknya adalah ada pas Mas Ari posting, ada salah satu netizen bilang gini, Mas Ari ngapain sih ngomongin soal agama? Lihat deh istri lo, dibilang gitu. Istri lo masih pakai bajunya kayak gitu, masih ngomongin orang, daripada lo ngomongin keluar-keluar di sosial media, mendingan urus dulu aja bini lo, digituin. Nah, nggak tahu gimana, aku kena banget. Justru dari komentar dari netizen itu, aku kayak, loh, kok gue kena berasa banget ya. gitu ya. Sampai ngerasa kayak iya sih Mas Ari tuh nggak ngapa-ngapain, dan dalam postingan itu pun aku juga lihat apa mengandung sara atau apa, nggak ada sama sekali gitu. Bagus banget tulisannya gitu kan. Sampai akhirnya kenapa ya kok aku kayak gini gitu. Terus akhirnya ya udahlah, aku mulai flashback lagi dulu pas waktu mau nikah, aku mintanya sama Allah untuk minta dapetin imam yang bisa nuntun aku gitu, untuk bisa mimpin aku sebagai istri, terus juga buat anak-anak juga gitu kan. Nah ini aku lihat Mas Ari juga nggak nyuruh aku neko-neko gitu, nggak nyuruh aku sampai harus gimana gitu kan, nggak ekstrim, nggak apa gitu, baik banget gitu. Toh juga nyuruh pakai kerudung gitu kan. Ya udah, akhirnya aku sebenarnya pelan-pelan aku belajar tanpa sepengetahuan beliau, karena kalau dia tahu aku belajar pasti kayak Cili gitu aja kan, malas banget hari itu momen itu tuh kita lagi nggak banyak ngomong. Pokoknya kita dia lagi kayak benci banget gitu kayak silent aja gitu. Kalau di balik silent itu justru belajar. Katanya dia bilang, gue menikahi orang yang berbeda gitu katanya sama sekarang gitu. Ngerasa gitu saat itu karena lu nggak asik dulu lagi gitu. Bayangin kita tuh dulu masih suka nonton konser segala macam, tiba-tiba kita nonton konser nih, kita pulang dari Inggris, dari London ke Bangkok cuma nonton Coldplay doang, ke Jakarta nganterin anak-anak, habis itu kita balik ke Bangkok nonton Coldplay, terus pagi-pagi subuh jam 4 itu flight kita ke Jakarta lagi karena dia mau ngejar Zakir Naik. Jadi seimbang banget. Gimana aku nggak ini gak bisa gitu dong, aku marah-marah kan, tapi akhirnya ya udah ngikut kan. Jadi sebegitu beda frekuensi banget kita saat itu pas awal gitu ya. Ya udah sampai akhirnya aku mulai belajar, terus aku buka lagi nih link-link ustadz yang mengatakan bahwa kita tuh sebagai muslimah wajib untuk pakai kerudung, menutup aurat segala macam. Pelan-pelan ya udah akhirnya cobalah aku beli kerudung. Aku tuh nggak punya kerudung sama sekali di rumah. Kerudung tuh kayak scarf yang transparan, kalau misalnya buat lebaran yang kayak cuma buat diginiin doang, udah gulung-gulung aja udah. Akhirnya aku beli pelan-pelan gitu ya tanpa sepengetahuan beliau. Terus malamnya aku nyoba pakai. Pernah pas pokoknya dia masih kerja, aku nyoba pakai di rumah depan kaca. Terus aku kayak, aduh kok jelek banget sih, kok tua banget. Pokoknya apa yang aku bilang kalau pakai kerudung tua dan segala macam. Ketakutan itu ada, aku langsung lihat di depan kaca. Ya nggak banget deh, kayaknya udah deh, gue masih lama nih kayaknya. Udah pas besoknya acara, mama aku lagi suka banget bikin kopi. Yang V60 gitu, jadi benar-benar pakai air panas gitu ya, gitu kan. Ya perempuan lah, multitasking banget, sambil make up, sambil ngapain, sambil bikin kopi gitu. Nah nggak tahu gimana ceritanya, aku tuh kepegang si badannya teko itu, which is tuh panas banget kan. Nah karena kepanasan, aku nggak kepegang lagi, jadi pas nggak kepegang, tumpah lah di sekujur paha aku, karena lagi duduk kan, posisinya duduk gini, terus otomatis ketika duduk si airnya tuh nampung kan di pahanya kan, jadi bener panas banget. Dan itu Rafa, aku langsung buka celana saat itu kan, kayak orang mau pas mangga tuh, buka celana, ini merah pink gitu, karena kulitnya nempel di celana.
Jadi kayak dibuka itu tuh. Jadi kayak dikupas gitu kan. Itu aku teriak-teriak nangis karena sakit banget kan. Terus nggak tahu karena nggak pernah punya pengalaman kan. Maksudnya kesiram air panas atau kena minyak tuh kan nggak ada pengalaman lah. Jadi nggak tahu mau ngapain. Dia karena multitasking. Dia gini sambil ngobrol, sambil make up, sambil itu gitu kan sambil main. Gue mandiin anak juga bisa tadi. Maksudnya gini. Nggak minta tolong di depan kan ada asisten gue gitu minta tolong kayak gitu. Ketika kesenggol kemari kenapa nggak siram ke dia gitu kan? Gitu. Iya, maksudnya semuanya megang sesuatu. Apalagi pas yang udah gini, melentung tuh nggak ya kan? Abis begitu kan melentung tuh. Yang harus ada balon-balon itu kan dipecahin kan satu-satu. Itu kan dibius pun nggak terasa tetap sakit kan. Masih terasa. Satu-satu tuh gitu kan. Itu rasa sakitnya gua sakit banget tuh gua rasa. Tapi kalau itu boleh diwakilkan rasa sakit itu. Kalau saat itu boleh diwakilkan, gua akan suruh asisten gua untuk ganti. Pak, harusnya Bapak. Kirain ngomongin dong. Akan saya ganti. Jangan sakit juga. Gua akan suruh asisten gua ganti lu sini. Itu parah banget. Kenapa lu gak bantuin gitu kan? Iya, lu aja di sini ganti sakitnya gitu. Pas saat itu benar-benar nggak tahu mau ngapain kan, ada air kan nggak paham karena posisinya kan kebuka. Kalau misalnya kena air kan pasti perih. Aku mikir perih kan. Terus aku cuma bisa gini, gue gini-giniin doang, terus gini. Tapi udah nggak bisa. Terus aku pikir ya udahlah mungkin kayak 5 menit lagi pasti akan hilang gitu kan namanya. Dan ternyata enggak sama sekali loh. Dan dia tuh semakin ngeresep ke dalam. Sampai akhirnya udah, aku nggak kuat, kita ke rumah sakit. Nah, disitulah pas perjalanan ke rumah sakit itulah aku yang pergolakan banget sih. Jadi di situ aku kayak marah gitu ya, kayak maksudnya kayak ya Allah kok tega banget sih gitu. Aku tuh udah pengen nyoba mau pakai loh, aku udah beli loh kerudung gitu. Kok masih kasih aku kayak gini gitu. Kok tega banget. Pokoknya di situ tuh kayak nangisnya tuh kayak kesel, sakit, panas. Pokoknya campur aduk banget. Tapi nggak tahu gimana tiba-tiba kayak ada kayak selentingan aja gitu, kayak selewatan ngomong gini, ini tuh masih panasnya air dunia loh, belum ada apa-apanya loh ketika kamu masuk neraka dicelupin terus diangkat lagi dicelupin. Aku keinget sama ini aja buku kan zaman dulu masih kecil kan kita suka baca buku neraka surga neraka surga. Kalau misalnya kita masuk neraka dicelupin terus nanti bernanah apa di itu, aku tuh langsung keinget aja itu. Udah pas dari situ aku diem aja. Jadi aku selama perjalanan aku cuma istighfar doang. Terus aku ngejalanin semua yang aku pikir udah nyampe rumah sakit itu problem solve gitu ya. Aku pikir dengan ada suntikan apa segala macam udah bakal hilang gitu, ternyata nggak sama sekali loh. Udah aku bilang, dok tolong kasih yang paling ini sampai kelas morfin karena kan maksudnya supaya nggak berasa kan, udah sampai kelas morfin nggak sama sekali masih tetap sakit. Jadi aku cuma merintih terus sampai setiap waktu. Terus habis proses itu ini aku harus dibalut lagi pakai plastik supaya ngeliatin lagi posisinya tuh sebelum dioperasi dia harus bener-bener biar dia ganti kulit kan. Jadi kayak transparan gini. Kalau masih infeksi tuh lengket kan kayak itunya, nempel ke plastiknya. Kalau udah kering ya lepas gitu kan. Dibuka tapi diiris lagi. Dibenerin lagi. Dan akhirnya sampai dioperasi itu ya? Sampai dioperasi dan cukup lama ya, kita 2 minggu lebih ya di rumah sakit proses itu. Nah tapi ya alhamdulillah ketika di proses itulah kita berdua jadi ngobrol. Dia jadi orang yang beda. Karena dulu kan kita tuh kayaknya kayak udah pasang muka kayak deket gue aja udah nggak suka gitu. Dia kadang-kadang gue sering deketin, kamu lagi ngapain di mana, aku kirimin apa, kamu jangan sosok cari muka lagi deh gitu. Kayak gitu-gitu. Kayak gue udah jelek banget gitu. Gue udah kayak aduh lah, gue nggak bisa ngebayangin posisi satu. Tiba-tiba dia jadi yang kemarin aku mau lihat dong. Jadi awalnya Kak Fenita ngelihat Mas Ari yang beda duluan nih, kayak orang yang beda, sekarang gantian nih. Iya, makanya juga kayak kok berubah juga gitu. Ya, tapi itu proses-proses itu memang ternyata harus dilewatin seperti itu ya. Nah ditambah lagi aku udah mulai langsung berpikir lagi bahwa apa mungkin ini saatnya kali ya aku coba untuk belajar gitu. Momentum itu. Dan akhirnya aku merasa bahwa segala niat itu bukan cuma sekedar niat doang, tapi harus ada actionnya. Apa sih actionnya? Actionnya adalah ya udah mungkin pekerjaan, karena pekerjaan inilah yang membuat berat aku selama ini kan, ngerasa bahwa aku udah di atas angin, aku udah bisa hidup dengan ini semua karena ngerasa cukup gitu ya, malah lebih gitu. Terus
terus ngerasa bahwa kalau aku nggak merubah ini nggak akan ada lagi nih momen ini gitu, aku ngerasa gitu. Yaudah, jadi dalam proses aku di rumah sakit, aku ngobrol sama manajer aku juga, coba deh bilang dulu ke terkait gitu ya, produksi terkait gitu, bahwa kayaknya aku mau selesai deh gitu. Dan kadarullah itu juga nggak tahu kan, saking aku udah kerja di tempat itu udah 8 tahunan lebih gitu ya, jadi kayak kontrak tuh udah repeatnya tuh udah repeat aja, udah nggak tahu kapan berakhir, kapan ini closing berarti lanjut gitu. Nah, nggak tahu gimana pas momen itu pun si orang talent aku nelfon untuk perpanjang dan negosiasi. Which is kan itu berarti aku udah selesai saat itu kan, akhir tahun persis itu aku udah selesai berarti. Nah, terus aku bilang, loh pas ini nih momen gitu. nih, itu pas nih. Udah di situ aku pamitan, aku segala macam dengan berat hati, karena aku di situ juga aku baru belajar kayak ikhlas itu seperti apa. Karena kayak sekedar ngomong ikhlas ya udah ikhlasin aja. Tapi ketika pas kita praktekin itu ternyata ya Allah berat ya ternyata. Tapi sempet nanya nggak ke stasiun TV kalau aku dengan keadaan berhijab ini tetap bisa apa nggak? Atau memang udah tahu ini nggak akan pernah bisa? Udah tahu nggak mungkin. Nggak akan pernah bisa ya. Udah tahu nggak mungkin karena memang beda ininya ya. Terus tapi juga memang stasiunnya kaget karena belum ada tanda-tanda sebelumnya. Sampai akhirnya stasiunnya bilang gini aja deh Kak Venita kan belum juga mau pakai sekarang dong, dibilang gitu. Yaudah jalanin aja dulu. Jadi kalau misalnya emang ada waktunya emang mau pakai, ya udah kita nggak apa-apa, tapi jalanin aja. Maksudnya ditawarin kayak gitu, udah enak banget kan? Dan udah akhirnya dijawab dengan nggak usah deh, karena kalau aku nggak aku stopin, pasti akan ada lagi godaan-godaan itu. Jadi ya udah akhirnya aku stop di akhir tahun itu dengan tangis-tangisan, dengan pisahan sama teman-teman gitu kan. Terus momen itu pun aku juga nggak tahu langsung mau pakai hijab atau enggak, tapi nggak tahu kenapa di akhir tahun itu kayak kencang banget, awal tahun baru tuh kencang banget, kayak keinginan kayak udahlah ini saatnya deh, ini saatnya. Kalau dia habis resign tanggal 1 gua aja ke Bandung sekeluarga, nyokap gua, nyokap dia udah kita liburan. Tapi jangan nonton TV, dia nonton TV acaranya dia lagi. Udah jangan nonton TV gitu dah. Udah gitu terus kita makan di luar deh gitu. Makan di luar. Cepet lama banget ini gitu. Udah janjian sama yang punya tempat gitu. Soalnya endorse. Udah gitu kan. Udah gitu cepetan nih, nggak enak nih udah tungguin. Lama banget ya. Pas dia turun pakai kerudung. Gua kayak ya ampun, berapa tahun gue dimusuhin. tapi proses yang negosiasi sama stasiun TV itu Mas Ari nggak tahu? Membersamai gitu. Tahu tapi juga, dia cuman nggak tahu prosesnya kayak apa. Gitu. Dia nggak tahu ketika aku datang sendiri pas ketemu sama kan apa namanya tuh acara apa gitu ya, lagi kumpul-kumpul itu, terus aku tiba-tiba bilang sama produser aku kayaknya mau cabut deh tahun ini gitu. Nggak tahu kapan tapi aku udah bilang gitu. Pas pulang kan aku ditemenin sama anakku yang perempuan. Pas di perjalanan aku tuh nangis, sampai dia tuh tahu Mimi masih nggak kuat ya, jadi sampai si Kayla tuh tahu. Tapi Mas Ari nggak tahu kalau aku udah sebenarnya udah bridging lah untuk ke arah ke situ gitu. Ya, tapi seminggu sebelumnya aku tinggal seminggu lagi. Udah kalau nggak usah. Aku tinggal ya udah kalau nggak kuat nggak usah dipaksa. Akhirnya aku sama anak-anak udah kita temenin Mimi. Pas hari terakhir aku siaran tuh Mas Ari, anak-anak tuh pada nemenin semua, pengen nguatin. Tapi teman-temannya dia juga rame-rame gitu biar nguatin lagi untuk tetap ya. Tambah banjir ya. Tapi emang ada itu momen-momen di mana ya? Karena setiap baru awal bulan ada 2 iklan kita yang mau perpanjang kalau dia penampilannya masih tetap kayak kemarin. Gitu. Nah, itu ada efeknya juga ke brand. Jadi kan di 2 iklan ini, tanpa kita produksi lagi ada ekonomi yang masuk kan gitu. Yang alhamdulillah ya mungkin ya kita bisa cantai lagi di setahun kan gitu. Tapi gimana nih udah resign, ya dua iklan ini nggak jadi kita terusin. Ini gimana gitu? Terus gimana Vi? Mau dilanjut nggak nih iklannya? Ya Mi, ya ikhtiar aja tapi tergantung kamu maunya gimana. Dia bilang kan ya udah deh kita bismillah dapat lagi yang baik gitu kan. Nah, itu pertama kali denger begitu apa yang dirasain sama Mas Ari? Ya nggak usah yang itu. Waktu kita makan aja nih, dia pakai hijab. Itu kan pertama kali dia hijab, gue tuh kayak punya istri baru loh. Ini gue kayak punya istri, gue kan gue berhijab gitu, gue kayak ngeliatnya gitu kan ya. Kayak orang lain gitu ya. Tau gak kalimat pertama waktu dia buka kamar kita kebuka gitu, ngeliat gue kaget gitu Mi, kamu berhijab Mi? Gitu kan. Kalimat pertamanya dia apa tau gak?
jangan diposting. Takutnya gue posting kan? Karena dia dikit-dikit dia pengen video, ngeliat gue dikit videoin, video. Jadi kayak kamu jangan posting dulu Ya, gitu. tapi yang namanya infotainment itu ibaratnya kalah tuh, intelijen kalah. Dia telepon gue. Mas Ari, emang bener Mavin itu pakai hijab? Ih, sok tahu lo, gitu kan? Iya, resign dari itu emang gara-gara bawa berhijab ya? Lu tau dari mana ya? Lu ngarang gitu-gitu. Enggak apa, ntar kita kalau udah momennya kasih tahu gitu. Mau udah mati, jangan-jangan dia tiba-tiba 3 hari nggak betah. Dia takutnya itu. Tapi gue dapat, waduh balik ke Jakarta, ntar ya wawancara temen-temennya dia paling jangan-jangan masih belum kuat gitu kan. Ternyata kita dapat kado ya, saya dapat kado dari MD waktu itu ya, untuk promo Ayat Cinta di Malaysia dan Singapura. Nah, boleh nggak bawa keluarga? Boleh gitu. Wah, akhirnya udah keluarga kita ke Malaysia dulu ya. Saya ke Singapura duluan sendiri, tapi mereka takutnya di sana nggak pakai hijab, cek telepon ibu saya. Bu, Feni gimana? Feni tadi beli hijab 4. Hah, alhamdulillah. Gue pikir nggak pakai lagi kan? Aduh, alhamdulillah. Padahal mau ngecek pakai apa lagi malah beli lagi nih. Dia beli 4. Hah, alhamdulillah. Dia beli, iya. Terus tanya sama dia kan, Pi di sini ada artis Malaysia namanya Nilova. Udah berhijab, stylist, punya butik lagi. Aku pengen kayak gitu. Jadiin Mi. Ngegas langsung. Semangat gitu kan. Makanya kita kemarin ke KL reuni lagi ya. Lokasinya di mana kamu waktu masih belum berani ke Jakarta, ketemu teman-temannya takut masih nanti anggapan. Sebenarnya nggak juga sih, aku lebih kayak pengen mantepinnya tuh pengen nikmatin sih, bukan mantepin ya. Kalau udah mantep itu kan ketika kita udah punya putusan kan harus ya udah nggak mungkin kita pakai terus copot kan. Udah tahu banget itu. Cuma pengen nikmatin aja, enjoy aku pakai, enjoy orang masih kaget-kaget. Kan orang nggak misal ketemu di jalan nggak kenal banget gitu kan, karena beda gitu, masih nikmatin itu. Cuma dia ketakutan dia aku bakal lepas itu gede banget gitu, sampai kadang pengen ngomong, emang kamu pikir aku tuh pakai kerudung tuh cuma sekedar main-main? Kesel kan, pernah kesel juga. Soalnya kan ada teman kita yang habis lepas gitu kan, maksudnya kita yang ngerasa dia yang udah lama aja lepas, kamu kan baru nih tiba-tiba ya nanti gimana terus lepas lagi kan, kita nggak ya kepengen ini nunggunya udah lama. Tiba pas pakai tiba-tiba ya kemeriahan itu hanya sebentar gitu. Tapi faktanya sampai detik ini Insya Allah kasih nggak sampai copot pasang, nggak full sampai sekarang alhamdulillah. Tapi tau nggak, sebenarnya aku tuh baru dapet jawabannya itu ketika ya udah bukan saat itu, maksudnya dari jawaban aku nanya sama Allah, kenapa engkau tega, kenapa engkau begini, aku tuh baru tahu jawabannya ketika udah mulai belajar ngaji. Yaitu adalah Allah tuh nggak pengen kalau misalnya aku tuh pakai hijab karena dorongan suami. Tapi Allah mungkin ya pengen ngasih tau ke aku bahwa pengen dapat kamu hidayah yang kamu dapetin dari diriku gitu loh, dari diriku sendiri yang memang aku sayang kepadamu gitu kan. Aku pengen buktiin gimana sayangku padamu gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya Allah kok baik banget gitu ya, kok sayang banget aku yang masih dikit-dikit masih percaya lebih milih dunia, lebih milih apa, tapi kok malah apa ya istilahnya, aku masih ngerangkak gitu ya, masih layak banget engkau raih gitu loh. Makanya tapi percaya atau enggak kalau dari sisi kita nih yang baru menikah gitu kan, tadi kita buka Google kapan hari untung menikah gitu kan, terus dihitung 18 tahun. Tapi kadang kalau dari perspektif kita gitu, percaya nggak percaya nikmat Allah mungkin dari hasil hijrah Kak Feni sama Mas Ari kelanggengan sampai detik ini berbelasan tahun itu mungkin nggak banyak orang bisa dapetin. Dan ini faktanya di depan kita nih, sense harmonisnya tuh ada banget. Masya Allah. Amin. Dari tadi yang kita syuting pertama itu beda ya sayangnya, kamu juga pasti ngerasain ini, dia orangnya sama nih perasa, aku juga. Jadi ngelihat orang tuh gitu. Maksudnya mungkin kalau dari kita, feeling kita begitu. Mungkin Allah kasih berkah, nggak karena di kehidupan kan bukan cuma rezeki yang kita kejar kan, tapi berkahnya bekal kita buat nanti kehidupan setelah itu. Tapi ini kayaknya mudah-mudahan Allah memang kasih jalan yang luar biasa ke Mas Ari dan Kak Feni dengan sebuah kebahagiaan yang nggak bisa dinilai gitu.
Amin, sama-sama ya. Nah, terakhir nih sebelum closing ini kita kan baru ya. Ini, waduh, pengalaman luar biasa nih ceritanya. Mungkin ada nggak tips-tipsnya nih dari Kak Feni, dari Mas Ari buat kita, ataupun yang nonton nih pasangan-pasangan baru, ataupun pasangan yang sudah lama juga, bagaimana menjaga keharmonisan, kemesraan gitu ya, sampai 18 tahun ini sebelum closing. Ya? Jadi gini loh, memang gini, kita bisa frekuensi, abis itu serba asik segala macam. Tapi sampai waktu di 2016-17 itu momen dimana kita benar frekuensinya berbeda banget. Sampai suatu saat dia ada sebuah kata yang nyakitin banget buat saya, yang sampai saya rasa ego saya kena gitu kan. Ibaratnya dia bilang, kamu tahu nggak? Dia kalau saya posting gitu ya, sampai masuk kamar ngomong apa hijrah. Lebay gitu kan. Oke, aduh, kan kita kayak ya Allah, gue di suaminya gituin kan gitu kan. Sambil kita pikir kan masa gini sih gitu. Terus kemudian dia pernah ngomong pas lagi kita ngomongin agama lah gitu, tuh mau debat, terus dia ngomong, kamu tahu nggak kalau kita udah ngomongin agama itu kita udah merasa banget itu nggak cocok. Itu nusuk. Jadi menurut saya tuh kayak ya Allah, kita udah sejauh ini dia nggak cocok gitu kan. Nah, di momen itu juga kepikiran kalau ada satu ego ya, ada pilihan ya waktu itu kan, kalau makmum nggak mau ikut imam bisa cari makmum yang lain. Emosi ada tuh, emosi. Tapi kalau makanya sebuah keputusan kalau didasari emosi pasti akan nyesel. Cuma akhirnya daripada kita sama-sama kuat keras, dia juga keras kan orangnya kan, orang Palembang ya, jadi dia keras gitu. Saya malah jadi cara jalan keluarnya sambil mikir juga itu lebih banyak kita memperbaiki ibadah wajib, dirajin ditambahin sunnahnya segala macam, selalu mikir ya Allah kok saya nih cuma pengen isi soleha ya Allah gitu ya, kok belum pantas apa bagaimana ya gitu. Tapi saya dijodohin sama wanita ini gitu. Sekarang ini wanita ini hatinya nggak bareng sama saya gitu kan. Ini kenapa ya Allah? Terus baru kepikiran ini, kalau saya dijodohkan sama dia, berarti misi saya sama dia gitu. I won't give up on her. Apapun perasaan dia sama aku perjuangin. Mungkin dia udah nggak ada rasa cintanya lagi, aku udah ngerasa gitu dulu, dia nggak mau deket sama aku segala macam, udah antipati deh gitu. Kayaknya rasanya kini udah nggak cinta lagi sama aku gitu. Aku nggak mau dia kehilangan rasa cinta itu, aku mau berjuang untuk dapetin rasa itu lagi gitu. Tapi kayaknya rasa itu kan dia lagi udah mulai hilang gitu. Daripada saya untuk cari hatinya dia, saya minta sama yang punya hati gitu. Punya hatinya dia, aduh ya Allah, aku juga pengen punya segala, pengen banget dia tetap sama aku, tetap sayang ya Allah gitu kan. Terus yang kayak pas lagi mulai kepikiran, terus kemudian ada sampai satu kajian, kamu pengen punya istri soleh ya, kamunya udah soleh belum? Langsung jangan karena aku ini juga belum soleh bener gitu, cuma package aja gitu. Akhirnya kalau ada ibadah itu anak-anakku yang bangunin gitu kan, subuh dibangunin anaknya karena dia belum bisa aku sentuh kan, karena masih antipati lah gitu kan, lagi beda frekuensi. Aku pokoknya lagi membujuk aja gitu, kamu lagi ngapain, aku kirimin apa segala macam. Dia tuh gak ngerasa kayak itu sebuah kebaikan, maksudnya ngerasa kayak kalau lagi cari buka loh gitu kan. Karena kalau dia lagi ngumpul sama teman-temannya, aku datang nih, ada gitu kayaknya, termasuk dia sendiri gitu ya kayaknya sama gue kayak orang yang dijauhin temen, dijauhin istri sekaligus gitu. Sampai akhirnya ya ketika beliau kemudian ada peristiwa yang sama beliau sendiri, jadi ibaratnya pada saat kita minta sama Allah yang bikin cerita itu sendiri, yang bikin skenario sendiri. Makanya orang-orang bisa, Mas Ari bisa ngajak istrinya berhijab, enggak tuh, yang ngasih ide ya Allah gitu. Allah juga yang ngemutirin ke sana. Jadi aku nggak bisa ngapa, aku cuma menyarankan saat itu dia belum, dan kemudian mendapatkan idenya sendiri gitu. Masya Allah. Jadi yang mudah-mudahan ya dari tetap staying for her at that moment gitu ya ibaratnya. Dia mudah-mudahan, alhamdulillah dia juga saat itu ya sambil belajar juga ya, jadi alhamdulillah bisa bertahan. Masya Allah. Jadi tidak boleh mudah menyerah. Tidak boleh menyerah bahkan ya. Perjuangkan terus, dan apapun yang masalah yang hadir, kita kembalikan kepada Allah. Betul. Ketika kita berpikir kayaknya nggak ada jalan, ternyata Allah punya jalan. Ya, betul. Dari Kak Feni ada sesuatu? Setiap problem itu kan tadi juga kita banyak ngobrol juga sama Kang Diki, kebetulan kan tadi ngobrol juga.
setiap permasalahan di hidup ini kan sebenarnya itu adalah jalan buat kita cari solusi gitu, cari jalan apa ya yang terbaik gitu. Pasti pertama adalah ya minta sama yang di atas gitu. Pasti kan Allah akan memberikan ujian karena tahu hambanya ini kuat kok, hambanya bisa ngelaluin itu semua. Nah jadi apapun ujian yang dikasih ya kita balikin lagi, ya Allah Engkau lagi kasih ujian seperti ini, tolong kuatkanlah gitu ya, tolong diberikan jalan yang terbaik. Dan yang selanjutnya adalah apa? Komunikasi dan tahu adab-adab sama suami, sama istri gitu. Kita kan punya, setiap manusia itu kan pasti punya hak dan kewajiban. Kalau misalnya apa namanya hak-hak itu kan udah tahu lah ya. Tapi gimana caranya kita mau ngejalanin kewajiban kita dulu nih. Kalau hak kan pasti hak saya sebagai istri minta dinafkahin, hak saya sebagai istri minta digini, udah banyak. Tapi udahlah kita jalanin aja dulu kewajiban kita. Jalanin dulu apa kita udah benar ngasih sesuatu, apa ngasih pelayanan buat suami kita, apa udah benar kita udah mengabdi sama suami kita, ngomongnya masih gimana. Ya udahlah hak-hak itu pasti akan berjalan dengan sendirinya kok, nanti akan datang sendiri gitu ya. Nah, mungkin aku tambahin dikit ya teman-teman, mungkin lagi ada yang proses berjuang. Kita juga sebenarnya masih proses berjuang. Teman-teman juga lagi baru berumah tangga dan berjuang, atau juga lagi proses hijrah misalnya lagi berjuang. Nah, Allah juga menjanjikan bahwa dari setiap yang berjuang, berhijrah atau mengarah ke kebaikan akan ada rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka, akan ada kabar bagus yang datang. Allah udah berjanji kayak gitu. Jadi Allah ini Maha Kuasa, mampu melakukan apapun di dunia, tapi ada satu hal yang tidak akan dilakukannya, yaitu mengingkari janjinya. Masya Allah. Jangan pernah takut untuk kehilangan rizki dari Allah, dan juga jangan pernah mengkotak-kotakan rizki bahwasanya rizki itu hanya harta, uang, kesehatan, kebahagiaan juga rizki dari Allah. Ya Allah, ini aja ketemu silaturahim, ini juga rizki dari Allah. Masya Allah, sama-sama. Ya Allah, terima kasih banyak Kak Sama-sama. Feni, Mas Ari. Rasanya pengen ngobrol panjang lebar lagi, sampai subuh lagi nanti. Mudah-mudahan. Tapi jelas kenal sama pasangan ini ya, kita baru ketemu sekarang tapi kayak udah kenal lama ya. Iya benar. Bahkan kayak mau nongkrong aja gitu, sampai lama gitu, nggak usah ada kamera, gue mau ngobrol. Nanti kapan kita kumpul-kumpul lagi Iya ya. Kapan-kapan kita ajak ke musyawarah kali ya? Boleh. Kalau ada apa-apa, pokoknya Calling. kabarin nanti, udah ada Nanti nomor. aku undang-undang ya. Langsung aja ke aku. Siap. Siap. Alhamdulillah. Silaturahmi banget. Apa yang bisa dibantu. Kita juga menggali ilmu, menggali pengalaman. Karena banyak tuh yang resep kadang pengalaman. Iya betul. Kadang kita baca, denger, kalau dari orang yang langsung yang merasakan Beda. Iya. Makanya kita kenapa sampai sekarang podcast terus tuh bukan cuma sekedar kita mau iniin konten vlog atau segala macam, tapi emang pembelajaran itu yang kita dapat dari inspirasi orang. Oh ternyata kayak gini ya hubungan rumah tangga orang, kok bisa gitu. Oh itu yang luar biasa, ilmu-ilmu yang kayak gitu yang bisa kita dapatin ya, alhamdulillah ya. Never give up. Never give up. Hari untung. Thank you so much, terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Semoga lancar terus ya. Amin. Amin. Buat teman-teman, terima kasih juga, jangan lupa nonton konten kita yang ada di vlog Cerita Untung. Iya. Dan juga follow Instagram Kak Venita, Instagram Kak Ari. Iya. Kalau kita udah tahu ya. Kalau gitu, sampai ketemu lagi di next vlog. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.